Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain la ilaha illa ant Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain la ilaha illa ant Na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya karmal akramin waghfir lana dhanbana kullah Allahumma ighfir lana dhanbana kullah Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi peluang bersama Tafsir Al-Munir mengenai surah Al-Fatihah bahagian yang ketiga ya. Bagian kedua terhenti dalam membicarakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, apa maknanya? Ajarlah kami. Ihdina, ajarlah kami. Ihdina, kenalkanlah kami. Tolonglah beri kami taufik. Tuntunlah kami menuju jalan yang membawa kepada al-haq, jalan kebenaran. Bimbinglah kami, perlihatkanlah kepada kami jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 69 ya. Kita dah terangkan sebab turun ayat surah An-Nisa nomor 69 tentang kegundahan Thauban ya, tentang kegundahan Thauban, sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat dalam Tafsir Al-Munir jenis hidayah mengikut ayat Quran, termasuk ayat yang dibaca imam dalam solat tadi ya, termasuk ayat yang dibaca imam dalam solat tadi surah Asy-Syams. Di sana juga ada termasuk kategori hidayah. Dalam surah Al-A'la juga ada. Dalam surah Asy-Syams apa dicakap di sini? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham kepada orang tu sama ada nak berbuat fujur atau berbuat takwa. Di sini fujur opposite-nya takwa. Takwa opposite-nya fujur. Contohnya lah di pagi hari ini ya, sama ada orang tu nak bangun, nak pergi masjid atau nak tidur. Allah bagi dia memilih. Sama ada orang tu nak bangun tahajud dari awal lagi, mungkin ada yang bangun pukul 2, ada yang bangun pukul 3, ada yang bangun pukul 4. Ada yang masih tidur sampai terbit matahari barangkali, ataupun sampai matahari sudah naik ya, masuk waktu duha masih tidur.
Allah turuti mereka itu. Maka di sini dibagikan ilham itu di sini dalam tafsir Al-Munir secara garis besarnya kepada 5 bahagian. Pertama cakap hidayah ilham secara naluri yang terdapat pada anak yang baru lahir yang memerlukan makan minum. Anak baru lahir tahu dia macam mana dia nak makan, macam mana dia nak minum, tahu macam mana nak menyusu. Itu katanya ilham ataupun hidayah semula jadi. Kemudian hidayah melalui panca indera dan anggota badan. Tahu dia menggunakan tangannya, menggunakan matanya, telinganya. Lanjutan kepada hidayah nomor 1. Yang ketiga hidayah akal. Akal manusia yang masih jernih ya, yang masih belum rusak, akal itu akan menuntun kepada kebaikan. Akal itu akan membawa orang kepada kebaikan. Kecuali akal yang sudah rusak ya, maka wajib menjaga akal. Kata ulama macam mana nak menjaga akal? Menjaga akal itu dibekali ilmu, belajar dan belajar. Ilmu itulah makanan akal. Tapi di sini dia tak sebut ya, dari sumber lain tuh. Baru hidayah agama. Sudah ada akal baru dikasih agama. Yang diberati untuk melaksanakan amalan fardu, orang yang berakil balik. Sudah berakal dia, sudah balik dia, perlu agama, perlu bimbingan agama. Kalau tidak nanti dia akan lari. Orang yang besar tidak didik dari awal, nanti besar dia akan lari. Kalau tidak dibekali agama, itu maka kewajiban awal terhadap orang tua, kewajiban awal ke atas orang tua terhadap anaknya, membimbing anak itu ke jalan agama. Baru hidayah pertolongan atau taufik yang diminta dalam ihdina itu. Ihdina siratal mustaqim, apa yang kita minta? Agar Allah memberi taufik. Kita ada bincang 1 Syawal ya. 1 Syawal, hari raya pertama kita ada bincang apa tanda orang diberi taufik. Ada 3 tandanya kemarin itu ya. Boleh dikaitkan dengan nota 1 Syawal. Tanda orang diberi taufik oleh Allah, mudah berbuat taat. Mudah berbuat taat. Nak bangun pergi masjid itu senang saja. Tidak susah. Macam otomatik. Kalau dia bangun pukul 3, otomatik pukul 3 bangun. Kalau 3:30, 3:30 otomatik bangun. Otomatik berbuat taat itu. Otomatik pegang Quran tu, otomatik. Ada orang yang otomatik pegang handset ya, otomatik handset. Bangun tidur handset. Sebelum tidur handset. Sehingga terlepas dari tangannya. Subhanallah. Tengoklah apa yang ada dalam handset itu ya. Kalau dalam handset itu ada Quran, ada zikir, okeylah ya. Yang jelasnya yang kita minta dalam ihdina itu hidayah taufik. Jangan tak faham ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ringankanlah langkahku datang ke rumahmu ya Allah sampai ke ujung usia. Begitu niatnya. Begitu niatnya. Andai kata orang itu sakit, sebut dalam hadis ya, kalau dia sudah berniat nak datang ke masjid, tiba-tiba dia sakit atau ada halangan, kedatangannya penuh. Atau dia musafir, dia berlayar, kedatangannya penuh karena niat tadi. Ihdina, kalau terjemahan yang cepat terlintas dalam minda orang Melayu barangkali, berilah kami hidayah. Hidayah di sini hidayah taufik maksudnya ya, supaya ringan berbuat taat.
Jadi secara garis besarnya dari yang 5 hidayah tadi, Prof. Wahbah Zuhaili rahimahullah merumuskan 2 hidayah dalam Al-Quran dicakap. 2 hidayah. Pertama hidayah am, yang kedua hidayah khas. Hidayah am atau umum menuntun ke arah berbagai kemaslahatan si hamba untuk hari esok. Semua orang memikirkan untuk hari esoknya. Berarti dia diberi hidayah am namanya. Semua orang memikirkan. Secara keseluruhannya semua orang memikirkan untuk hari esoknya. Adapun hidayah khas, hidayah khas itu pertolongan Allah, taufik Allah dalam menempuh jalan kebaikan dan jalan keselamatan dengan panduan Allah. Inilah kategori yang kelima tadi. Yang kita minta hidayah khas ini ya, hidayah khas agar kita selalu dibimbing oleh Allah. Subhanallah. Kalau kita lihat doa-doa Nabi dalam Quran ya, macam doa Nabi Musa contohnya ya, tentang hidayah ini lah ya. Boleh kita semak doa Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ada, dalam surah Asy-Syu'ara ada. Kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara dulu, ketika Nabi Musa dah terkepung dikejar oleh Firaun. Tengok halaman 370. Tengok halaman 370. Di atas sekali ayat 61, 62 dan seterusnya. Ayat 61 di atas halaman 370. Falamma tara al-jam'an. Boleh kita baca ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. Tengok sayahdin, hidayah tuh, hidayah, bimbingan. Falamma tara al-jam'an, ketika 2 pasukan Musa dan Firaun sudah saling nampak, mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Musa dan jamaahnya dikejar oleh Firaun. Di depannya laut, di belakangnya musuh. Sahabat Nabi Musa risau. Inna lamudrakun. Kita ini sudah terkepung. Habislah kita ini. Hancurlah kita ini, musnahlah kita ini, binasalah kita. Kata pengikut Nabi Musa. Qala, Nabi Musa menjawab, kalla, tidak. Kita tidak binasa. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku Allah. Allah akan memberi idea, Allah akan membimbing. Allah akan memimpin. Lantas apa kesimpulannya, resultnya? Fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal al-bahr. Fa auhayna, kita baca ya. Fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Allah memberi ilham wahyu kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu, maka terbelahlah laut itu seolah-olah seperti gunung yang tinggi. Maka menyeberanglah Nabi Musa ke seberang. Tiba-tiba Firaun mengejar dari belakang. Ketika Nabi Musa sudah sampai ke seberang, Firaun dengan pasukannya di tengah laut. Air tadi bertaut. Subhanallah. Tuh sayahdin tuh ya.
Allah akan memberi hidayah. Ada juga kita lihat dalam surah Al-Qasas contohnya. Dalam surah Al-Qasas begitu juga ya, cerita Nabi Musa juga. Ceritanya waktu apa? Waktu diusir oleh tentara Firaun dan pasukannya, waktu Nabi Musa kembali semula ke Mesir, lalu dia terjumpa dua orang pemuda yang berkelahi. Dalam ayat berapa tuh? Ayat 20 ya, Masya Allah. Dari ayat sebelumnya lagi. Dari ayat sebelumnya lagi. Dari ayat sebelumnya lagi ya. Ayat 18, 19. Yang pentingnya Nabi Musa dikejar lagi oleh musuhnya. Lalu ada seorang sahabat yang setia menasihatkan dalam ayat 20, wa ja'a rajulun min aqsal Madinah, ada seorang lelaki dari ujung kota katanya, dari tepi bandar, menasihatkan Nabi Musa. Musa katanya, sekarang kamu sedang dikejar, dicari untuk dibunuh. Nasihat saya, keluarlah dari sini. Itu ayat 20. Nabi Musa pun keluar dari kota tersebut dengan rasa takut, sambil berdoa, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Yang kita nak highlight ayat 22. Dalam perjalanannya ke kota Madian, walamma tawajjaha tilqa Madian, ketika Nabi Musa menuju ke kota Madian, qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Anda ini doa meminta hidayah kepada Allah saat terdesak, saat kecemasan, saat kita dilamun kegundahan, ada masalah, agar Allah memberi idea, agar Allah memberi solusi. Orang beriman bila ada masalahnya dia akan kembali kepada Allah, dia akan berdoa. Ini doanya, asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. An yahdiyani, agar Allah memberi hidayah. Tadi surah Syu'ara juga, inna rabbi sayahdin, yahdini, ini yahdiyani, sama artinya. Jadi dalam perjalanan dia lari dari Mesir menuju Madian, dia berdoa, asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Semoga Allah memberi aku hidayah untuk mencari jalan keluar yang baik. Tengok ayat sesudahnya, ayat 23. Dia pun berangkat ke Madian. Sampai di jalan terjumpalah orang yang sedang mengembala. Di sana ada dua orang anak dara, imra'atani tazudan. Ada dua orang perempuan sedang berusaha nak memberi minum binatang ternaknya. Ditanya oleh Nabi Musa, ma khatbukuma, how are you, kamu ini berapa di sini? Qalata, kedua wanita tadi mengatakan, la nasqi, kami tidak mampu memberi minuman kepada binatang ternak kami, sehingga para pengembala ini beredar semuanya, barulah kami baru dapat memberi minuman. Wa abuna syekhun kabir, bapak kami orang yang sudah lanjut usia. Lalu Nabi Musa membantu kedua wanita tadi, fasaqha lahuma, ayat 24. Kemudian dia bernaung di bawah pokok sambil berdoa lagi. Ini doa yang ketiga ini ya. Doa yang pertama tadi ayat 21, doa yang kedua ayat 22, doa yang ketiga ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Berdoa lagi, berdoa dan berdoa.
Itu tanda orang yang memerlukan Allah, dia banyak doanya. Banyak doanya, ikut kondisinya. Setelah diberi minum, binatang ternak, dua wanita tadi, dia beristirahat di bawah pokok sambil berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya sangat fakir memerlukan pertolonganmu ya Allah dalam kondisi saya sekarang ini. Lantas datanglah solusinya dalam ayat 25. Wanita yang dua tadi pulang ke rumah, bercerita sama bapaknya, kemudian datang lagi. Faja'atu ihdahuma, maka datanglah seorang di antara yang dua tadi, katanya tamshi ala istihya, datang berjalan dengan dihiasi perasaan malu. Qalat, dia bercakap dengan Nabi Musa, inna abi yad'uka, bapakku memanggilmu ke rumah untuk membalas budi baikmu karena engkau tadi telah memberi minuman binatang ternak kami. Sampailah Nabi Musa di rumah bapak si wanita tadi. Falamma ja'ahu, ketika Nabi Musa sudah berada di hadapan si ayah wanita yang dua tadi, wa qassa alaihil qasas, diceritakannya lah kisahnya dari awal. Dia dikejar dari bumi Mesir. Qala la takhaf, jangan takut, najauta minal qaumil zalimin, engkau selamat dari kaum yang zalim. Baru ayat 26, dua orang putri tadi mencadangkan kepada bapaknya, istajirhu, Pak, katanya, jadikanlah orang ini sebagai orang gaji kita, pekerja kita. Orang ini sangat kuat dan amanah. Bapaknya sudah paham maksudnya, bahwa si anak terpikat sama Nabi Musa. Baru ayat 27, si ayah menawarkan kepada Nabi Musa untuk mengkahwinkan anaknya dengan syarat-syarat. Ada tersebut dalam ayat itu, berkhidmat selama 10 tahun katanya, ataupun 8 tahun pun jadi juga lah katanya. Yang jelasnya doa Nabi Musa dalam ayat 22 ya, terkabul. Apa doanya tadi? Asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil, asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Jangan lupa baca zikir ini banyak-banyak. Ajar sama anak, ajar sama ahli keluarga, supaya kehidupan dituntun Allah. Tidak cukup setakat ihdinas siratal mustaqim saja ya. Tidak cukup setakat ihdinas siratal mustaqim saja dalam Al-Fatihah. Banyakkan membaca doa ini di luar salat, supaya unit-unit kehidupan kita ini dituntun Allah. Sebagaimana Nabi Musa, unit-unit kehidupannya dijaga Allah dengan baik. Ayo kita baca 3 kali ayat 22 ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing aku, memberi aku hidayah, taufik untuk menempuh jalan yang baik, solusi yang baik, pilihan yang terbaik. Baiklah ya. Kemudian kita lihat ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, penghujung Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim kita dah terangkan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai. Manusia ini dalam Al-Fatihah ada 3 kelompok. Dalam Fatihah manusia dibagi 3 kelompok. Jangan tak faham semasa baca Fatihah ya. Pertama, alladzina an'amta alaihim. 1,
Yang kedua, al-maghdubi alaihim. Yang ketiga, ad-dallin. Kita tidak mau jalan mereka yang engkau murkai ya Allah. Siapa mereka itu? Orang-orang yang telah sampai kepadanya ajaran agama yang betul, tahu dia yang betul itu betul, agama yang hak bagi kemaslahatan umat manusia, lantas mereka tak ikut. Tahu dia yang betul itu betul tapi dia tak ikut. Itu orang dimurka Allah. Yang ketiga, dalin, orang yang sesat, manusia yang belum mengenali Islam secara betul, atau belum sampai kepadanya ajaran Islam, atau sampai tapi tidak lengkap. Sampai tapi tidak lengkap, tidak menyeluruh. Maka kita tidak mau seperti itu. Kita mau allazina an'amta alaihim, golongan yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para siddiqin, syuhada dan salihin. Anbiya dulu ya, para anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi secara kesimpulannya, orang beriman yang baca Fatihah itu, orang yang bersolat itu, dia meminta kepada Allah supaya dibimbing menuju jalan anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin. Artinya apa? Kita serba sedikit karena tahu sejarah anbiya, sejarah nabi. Tadi kita serba sedikit dah sebut sejarah Nabi Musa ya. Dalam Quran sejarah nabi yang paling banyak sekali Nabi Musa. Selain daripada sejarah Nabi Muhammad lah ya. Selain daripada sejarah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Musa panjang sekali ceritanya. Karena Nabi Musa berhadapan dengan penguasa yang zalim, ia mengaku dirinya Tuhan. Dia mengaku dirinya Tuhan. Jadi serba sedikit kita kena belajar juga dari kisah nabi-nabi. Itu tujuan Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Serba sedikit kita kena tahu sejarah nabi, sejarah siddiqin. Siddiqin dalam tafsir dikatakannya apa itu siddiqin? Siddiqin itu katanya orang yang sesuai perkataannya dengan perbuatannya, tidak bercanggah. Kalau makna literalnya orang yang benar ya, orang yang jujur, benar. Dalam definisinya di sini dikatakan ulama, as-siddiq alladzi yuhaqqiqu bi fi'lihi ma yaqulu bi lisanihi. Alladzi yuhaqqiqu bi fi'lihi ma yaqulu bi lisanihi. Siddiq orang yang merealisasikan apa yang dia sebut, dibuktikannya pada perbuatannya, bukan cakap saja. Selaras tutur kata dengan amalannya, itu dikatakan siddiq. Nabiyin itu nabi ya, siddiqin orang yang betul-betul jujur, selaras perkataannya dengan perbuatannya, tidak bercanggah. Syuhada orang mati syahid lah ya. Salihin orang-orang yang saleh, orang yang saleh. Jadi bila bicara tentang salihin ini ya, panjang ceritanya dalam Quran. Subhanallah, bahwa tujuan utama kita hidup ini untuk mencapai kesalehan, menjadi insan yang saleh. Begitulah kata ulama, begitu dalam tuntunan Al-Quran, sehingga orang yang gagal menjadikan dirinya sebagai orang saleh, nanti bila nak meninggal dia menyesal, ingin sambung hidup lagi, ingin disambung nyawanya lagi, diberi peluang hidup untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang saleh. Kita ada bincang dalam surah Al-Mu'minun, hari itu ada, dalam surah Fatir ada, dalam surah Sejadah ada tentang penyesalan orang yang cuai hidupnya, gagal menjadikannya menjadi insan yang saleh. Ada seorang murabbi mengatakan definisi saleh itu apa? Apa arti saleh itu katanya? Saleh itu artinya yang baik, yang bisai. Apa maksud yang baik? Amalannya baik untuk diserahkan dan dipersembahkan kepada Allah. Amal saleh katanya amal yang sesuai untuk dipersembahkan kepada Allah. Kalau dinilai Allah baik ke amal itu? Baik, berarti itulah yang saleh katanya. Kalau dinilai tidak baik berarti bukan saleh.
Begitulah ya. Mudah-mudahan besok lusa kita akan lanjutkan bersama tafsir Al-Munir, mungkin dari dari surah Ad-Duha ya, yang sudah ada pada jemaah semua naskahnya, atau dari ikutlah sama ada dari awal juz 30 ke, tapi basically mungkin dari surah Ad-Duha sajalah yang selalu dibaca imam dalam sholat, kemudian disusuli surah-surah berikutnya. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk tetap bersama tafsir Al-Munir, bersama majelis Taman Surga ya, dalam aktiviti di Masjid Salihin ini. Amin ya rabbal alamin. Ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafazna min kulli su' wa hafazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair. La tada' lana wa lil hadirin wal ghaibina minna zamban illa ghafartah. Allahumma la tada' lana wa lil hadirin wal ghaibina minna zamban illa ghafartah. Wa la hamman illa farrajtah. ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مكروبا إلا يسرت له وفرجت له كربه وهمومه يا مجيب السائلين ولا حاجة من حوائج الدنيا الآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا مجيب السائلين يا حي قيوم برحمتك نستغيث اكتب لنا كل خير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأمواتنا ولأموات المسلمين اللهم اغفر وارحم أموات المسلمين اللهم اغفر وارحم أموات المسلمين وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه يا مجيب السائلين وجعلنا من أهل فردوسك الأعلى وجعلنا من ورثة جنات النعيم يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله منا منكم.